Halo, selamat pagi anak-anak ibu guru yang baik. Salam jumpa kembali dalam pembelajaran agama Katolik bersama Ibu Sida Butar. Hari ini kita belajar doa salam Maria ya. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu satu, mengenal Bunda Maria sebagai Ibu Yesus yang melahirkan dan memelihara dengan penuh cinta sekaligus teladan dalam iman. Dua, menghormati dan mendekatkan diri kepada Bunda Maria, berdoa kepadanya khususnya doa salam Maria. Nah, sekarang anak-anak yang baik, kita berdoa ya. Ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, Engkau telah memberi kami seorang ibu namanya Maria. Ia telah melahirkan Yesus untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nah, sekarang mari kita bernyanyi nak lagu Salam Maria. Sertamu, Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, engkau Bunda Gereja, lindungilah kami. Doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah engkau di sepanjang masa. Nah, sekarang anak-anak yang baik, mari kita mengamati gambar. Gambar pertama, Bapak Sri Paus berdoa kepada Bunda Maria. Lalu ada berdoa di Gua Maria. Gambar ketiga, berdoa rosario di dalam lingkungan. Juga berdoa dalam keluarga. Anak-anak, mari kita rajin berdoa dalam keluarga ya. Doa rosario. Berikut ini anak-anak yang baik adalah tempat-tempat berdoa kepada Bunda Maria. Ada berdoa di Lourdes, ada berdoa di Gua Maria, ada berdoa di lingkungan, juga berdoa di sekolah. Kalau kita belajar di sekolah pasti kita lakukan berdoa rosario. Nah, anak-anak yang baik, siapakah Bunda Maria? Mengapa kita berdoa kepada Bunda Maria? Nah, inilah yang perlu kita pelajari saat ini.
supaya kita lebih mengenal Bunda Maria itu dan kita semakin dekat kepadanya dengan berdoa kepadanya. Anak-anak, Bunda Maria dihormati dalam Gereja Katolik karena Bunda Maria itu adalah Bunda Yesus, Bunda Allah yang telah melahirkan Yesus. Lalu Bunda Maria itu adalah Bunda yang dipilih atau Allah telah memilihnya sebagai Bunda penyelamat. Bunda Maria sebagai Bunda pelindung, pendoa, peduli penderitaan manusia. Dan juga Bunda Maria itu sebagai Bunda Gereja, ibu murid-murid Yesus. Sewaktu Yesus disalibkan, Yesus menyerahkan Bunda Maria kepada murid-muridnya. Inilah ibuku. Nah, begitu kata Yesus. Kita harus mengenal Bunda Maria dan semakin dekat kepadanya dengan cara berdoa kepada Bunda Maria. Nah, sekarang anak-anak yang baik, mari kita belajar dari Alkitab tentang Bunda Maria supaya kita lebih mengenal dan semakin sayang kepadanya dan semakin rajin berdoa kepada Bunda Maria. Mari kita ikuti video ini, anak. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus.
dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Anak-anak, sekitar 15 abad lamanya terjadinya doa salam Maria seperti saat ini. Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Terdapat pada Injil bab 1 ayat 28. Selama abad 1 sampai 6, orang menghormati Maria dengan berkata, "Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu." Lalu Elisabet mengatakan kepada Maria, "Elisabet penuh Roh Kudus." Saat Bunda Maria mengunjunginya dan berkata, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Terdapat pada Injil bab 1 ayat 42. Pada abad 12, kata ini ditambahkan dalam doa salam Maria yang sudah ada, yaitu, "Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus." Pada abad 13, orang menambahkan kata Yesus, "Santa Maria, doakanlah kami." Juga ada yang menambahkan, "Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati." Baru pada tahun 1568, Paus Pius kelima meresmikan doa salam Maria yang sering kita doakan seperti saat ini. Nah, jadi yang kita ucapkan, yang kita doakan selama ini baru disempurnakan tahun 1568 oleh Bapak Paus Pius kelima. Diresmikanlah doa salam Maria itu. Nah, anak-anak yang baik, doa salam Maria itu selalu didoakan berulang-ulang dalam doa rosario. Dalam doa ini kita bersama Bunda Maria memuji Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Melalui Maria kita sampai pada Yesus. Kita tidak boleh menyembah Bunda Maria. Yang harus kita sembah hanya Allah Tuhan. Kita berdoa kepada Maria untuk berkomunikasi, menghormati, dan memohon doa restunya dalam setiap permohonan yang akan kita sampaikan kepada Tuhan Allah. Nah, tugasmu anak-anak menghias rosario ini, gambar rosario ini, dan juga menghafalkan doa salam Maria. Ya, ini tugasmu ada 2 ya nak, menghias rosario ini dan juga menghafal doa salam Maria. Kirim videonya ya nak. Sekarang marilah kita tutup pembelajaran kita dengan doa salam Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu guru sungguh-sungguh memahaminya dan anak-anak ibu guru semakin bertumbuh berkembang imannya ya nak. Rajin berdoa selalu supaya kita tetap dalam keadaan sehat. Salam jumpa, salam sehat, Tuhan memberkati.